Okay, it's recording now. Yes, di sini kita akan bahas mulai dari pertemuan yang pertama ya, meeting one. Oke, di layar teman-teman sudah mulai muncul. Oh, ini masih ada di meeting apa? Meeting 4, tapi saya coba masuk ke slide 1. Here we go. Oke, meeting 1. Oke, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, monggo langsung aja tanyakan ke saya, langsung diajukan pertanyaannya, bisa nanti langsung saya diinterrupt, nggak masalah ya. Oke, sebentar, ini saya coba. Oke, masih ingat mungkin dengan pertemuan pertama itu, yang pertama kali kita ketemu, kita ngebahas apa, masih ingat kan yang ada Jack Ma, cerita mengenai Jack Ma, mengenai masa lalunya Jack Ma, bagaimana dia ditolak di beberapa tempat, ya kan, kemudian juga bagaimana Jack Ma itu dia memulai usahanya, dimulai dari apa? Dari flat. Jadi flat itu jadi kayak ruangan apa? Kayak di apartemen lah kalau di bahasa lupa di Inggris di apa British English disebutnya flat. Itu dimulai dari flat yang kecil gitu ya di Sandia di China ya, dengan apa ada berapa 18 orang kalau nggak salah ya saya baca. Dan itu sampai akhirnya dia bisa sampai menjadi seorang apa konglomerat seperti sekarang ini ya. Oke. Oke, di sini saya juga sempat ngebahas apa mengenai bagaimana kalian bisa menyebutkan numbers. Contohnya, so here we go, just like this. 800,000 US dollars, ya kan? 800,000 US dollars, kemudian bentar. Kemudian juga untuk angka apa angka tahun, masih ingat mungkin teman-teman 1998 to 1999. Jadi kan ada tahun itu kan ada 4 digit ya. 4 digit kan 1998 atau mungkin kalau ada juga yang kita menyebutkan 1998. Nah, in English we say 1998 to 1999. Jadi ada 4 digit, kita sebutkan 2 digit yang pertama dulu 19 gitu kan, baru digit yang kedua yang terakhir 98 to 1999 gitu loh. Oke. Oke, kemudian juga kita ngebahas mengenai apa glossary, magnate itu the wealthy and powerful person. Kemudian founder itu adalah pendiri, a person who establishes something, baik itu mungkin yayasan, perusahaan atau organisasi gitu kan. Pen pals itu kalau itu sahabat pena. Venture, it's something new and different in which there is a risk of failure. Jadi itu apa namanya? Jadi jenis usaha yang berbeda dan baru yang pastinya ada apa? Ada risiko. Pastinya itu ya adanya risiko kegagalan gitu kan. Ya kan, even usaha yang established saja, usaha yang sudah lama berdiri kan masih ada kemungkinan untuk gagal kan, misalnya mereka gagal untuk meluncurkan produk baru atau mungkin produk barunya itu apa penjualannya tidak sesuai dengan harapan gitu kan ya. Nah, jadi tetap pasti ada unsur kegagalan. Jadi bagaimana kita bisa meminimais kegagalan tersebut gitu kan. Oke, stock exchange. So, it's a place where stocks are bought and sold. Jadi ini bursa saham. Jadi di mana saham itu diperdagangkan ya. Jadi ada jual beli saham di situ ya. Oke, kemudian net. It's an adjective, so it's remaining when nothing more is to be taken away. Jadi harga net gitu maksudnya ya. Jadi udah nggak ada potongan lagi betul harga apa ya, ada harga terakhir gitu loh. Oke, kemudian resign, it's a verb to give up someone's job, position, or etc. gitu kan. Kemudian philanthropy is a noun, so giving of money and help others, so help other people's in need gitu loh. Jadi dia dia sifatnya charity gitu. Jadi dia sifatnya sosial gitu, berderma. Jadi dimana dia memberikan uang dan juga menolong orang-orang lain yang membutuhkan gitu kan. Okay, so let's just move to this part. Okay, ini masih ingat tadi seperti saya bilang ya, Elvis Presley was born in 1935 and died in
1977 gitu kan ya. Leonardo da Vinci was born in 1452 ya, 1452 and died in 1519 gitu ya. Oke, ini juga ada apa namanya used to and habitual past plus infinitive. Jadi kita menggunakan ini untuk merefer kepada sesuatu yang sifatnya yang kita lakukan di masa yang lalu, tapi sudah kita tidak lakukan lagi saat ini gitu loh. So I used to smoke, but I have stopped. She used to be very shy. I used to be very messy, but now I'm very neat. Gitu. I used to smoke, maksudnya saya dulu saya dulu merokok, tetapi sekarang sudah berhenti gitu loh. She used to be very shy, dia biasanya malu. I used to be very messy, but now I'm very neat. Ya kan, saya dulu orangnya berantakan gitu, tapi sekarang saya sangat rapi gitu kan. Oke, any questions? Ada pertanyaan dari sini teman-teman? So langsung let's jump to this part exercise. Here we go. Okay, a person who is powerful in doing business is, ada yang tahu apa? A person who is powerful in doing business is apa ya? Ani, Gilang, businessman Pak. Yes, Businessman. businessman. Ada lagi jawaban yang mungkin yang lebih cocok mungkin menurutmu Gilang? Kalau businessman itu misalnya Gilang nih buka usaha di rumah gitu ya, kedai kopi di garasi gitu ya. Jadi memanfaatkan misalnya ruangan kosong di garasi atau ruangan di samping. Kan usahanya baru nih. Itu berarti Gilang bisa disebut sebagai seorang businessman walaupun usaha masih misalnya kategorinya UMKM gitu misalnya. Jadi ya misalnya berharap dari orang yang walk in, maksudnya walk in itu datang untuk mesen kopi, entah mungkin untuk dine in, maksudnya dikonsumsi di tempat atau untuk yang take away atau dibawa pulang gitu kan, maupun juga misalnya dari orderan online, misalnya baik itu dari GoFood atau mungkin dari GrabFood gitu kan. Itu berarti Gilang sebagai seorang businessman. Walaupun usahanya mungkin masih baru gitu ya, masih penghasilannya mungkin sebulan belum nyampe masih di bawah 10 juta sebulan, tapi you are still a businessman atau a business person gitu ya. Ya, terus itu gitu kan. Tapi ada lagi misalnya kalau kamu tahu misalnya seperti misalnya Sandiaga Uno atau mungkin yang punyanya Trans TV, Trans Corporation, yang punyanya juga Carrefour gitu ya. Ya kan, itu adalah seorang konglomerat. Contohnya misalnya Hairul Tanjung gitu kan, CT, makanya disebut dengan CT Corporation. Jadi itu ya bisnisnya gede gitu kan, yang menara Trans 7 itu ya, menara Trans TV yang di mana? Lupa tuh di mana, di daerah mana lupa tuh. Di Jakarta Selatan itu di jalan di pinggiran Gatot Subroto itu kan. Itu dia kan punya menara. Berarti dia si CT ini Pak Hairul Tanjung ini sebagai seorang konglomerat. Dia juga sebagai seorang businessman gitu kan. Tapi businessman itu jadi konglomerat itu lebih levelnya tuh sebagai orang yang punya pengaruh gitu loh. Ya karena besarnya bisnisnya dia, makanya dia punya pengaruh gitu loh. Gitu. Jadi jawaban yang benar tuh adalah konglomerat gitu loh. Oke. Kalau aktor, tahu kan aktor itu dia ya pemain film laki-laki. Kalau pemain film perempuan aktris gitu loh. Makanya kita sering dengar namanya sebenarnya artis gitu kan. Sebenarnya itu merupakan asimilasi dari bahasa Inggris yang dirubah ke dalam bahasa Indonesia gitu kan. Aktris gitu, aktris itu untuk cewek, kalau untuk cowok itu aktor gitu loh. Kemudian juga butcher. What is butcher? Tahu nggak butcher? Tukang daging, Pak. Tukang daging, yes. Tukang daging yang kalau misalnya kalian di mana, kalau pernah pergi ke pasar tradisional pagi-pagi, Pak beli daging nih, beli daging, beli iga gitu ya, beli daging apa? Beli daging tetelan nih buat sop. Nah tuh yang motongin dagingnya cek gitu, itu adalah butcher gitu loh. Gitu. Oke, ada yang bertanyakan mungkin teman-teman yang lain? Udah jelas ya. Jadi bedanya itu kalau antara businessman dengan
konglomerat gitu loh ya. Jadi nanti jangan sampai nanti kalian masuk kayak maksudnya dikira ada jebakan Batman. Mau kebanyakan mungkin akan menjawab businessman karena kan ya pasti kan mau doing business bisa dia buka bisnis dan bisnis itu misalnya powerful tuh bisnis itu udah gede gitu ya. Tapi kalau ukuran besar itu kan sebenarnya relatif, makanya sini ada yang namanya kan dibagi misalnya UMKM atau mungkin small medium enterprise, kemudian medium enterprise, kemudian big enterprise gitu kan ya, gitu. Oke, next number 2. Oke, jelas ya, Gilang ya, ada mau tanyain? Oke, next something new and different in which there is a risk of failure. Jadi jenis usaha yang baru dan berbeda, maksudnya baru pasti berbeda gitu ya, dibandingkan dengan usaha yang lain. Pastinya juga ada apa namanya, ada risiko kegagalan, jadi risiko kegagalan gitu kan. Itu disebut dengan apa ya? Pilihannya venture, urban, town, city, and stock exchange. Kira-kira mana jawabannya benar? Anyone? Mitana? Yayang? Ibnu mungkin tahu? Neneng? Itu jenis usaha yang baru gitu ya, jenis usaha yang baru. Kemudian ya pastinya kalau baru tuh ya berbeda ya. Misalnya ya baru berbeda. Bayangkan kalau misalnya kan dulu bagaimana Gojek itu dia memulai usahanya, dan juga bayangkan bagaimana Pak Nadiem Makarim sekarang jadi menteri itu, bagaimana dia berusaha untuk bisa mendapatkan permodalan untuk usahanya gitu kan ya. Nah, jadi usaha yang sesuatu yang bukan, kalau Gojek itu kan benar-benar baru kan, jadi misalnya yang biasanya kan orang mungkin kalau mikirnya kalau ojek itu kan ya ojek pengkolan lah gitu kan, yang apa namanya, yang suka getok harga gitu kan, ya cuma deket doang keluar kompleks kok cuma bisa sampai 20.000 gitu kan. Biasanya kalau naik angkot juga paling mahal mungkin bayar cuma 5.000 doang gitu kan. Nah, kalau ini kan dengan adanya Pak Nadiem Makarim kan berusaha untuk membuat sesuatu yang sifatnya baru dan berbeda. Jadi melakukan inovasi gitu loh. Inovasi dalam bidang inovasi bisnis gitu kan, dalam bidang transportasi gitu, transportasi umum. Nah, seperti jadi sini berarti jawabannya benar tuh adalah, ada yang tahu? Anyone? Venture, Pak. Yes? Venture. Apa tuh? Venture, yes. Venture, that's right. Venture, jadi jawaban venture. Pak, kalau stock exchange apa? Stock exchange adalah bursa saham yang gedungnya dari Sudirman itu ya. Apa ya, Indonesian Stock Exchange ya. Gitu kan, dulu namanya Bursa Efek Jakarta. Dulu kan dulu ada yang namanya Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, tapi sekarang digabung menjadi Bursa Efek Indonesia gitu ya. Oke, kemudian urban. So what is urban? Urban. Masih ingat nggak ada istilah urbanisasi? Urbanisasi jadi kan perpindahan penduduk dari desa atau kota kecil ke kota besar gitu. Misalnya dari mana? Ya misalnya let's say kita dari desa, dari kampung halaman kalian gitu ya, dari desa kalian ke kota besar, ke Jakarta. Ya, misalnya, tujuannya apa? Ya tujuan misalnya untuk mengadu nasib alias mencari pekerjaan gitu kan. Itu disebut dengan urbanisasi. Lawannya adalah transmigrasi kan. Jadi kan memindahkan penduduk dari daerah yang padat, memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang penduduknya lebih jarang, makanya transmigrasi kan dari Jawa ke Sumatera, dari Jawa ke Kalimantan gitu kan. Nggak mungkin sebalik dari Kalimantan transmigrasi ke Jawa ya, udah penuh sini ya. Gitu. Oke, next. Kemudian town and city itu sama ya, di kota gitu kan. Oke, number 3. I'm not very fit now, but I blah 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 professional football when I was in my 20s. Saya lagi kurang sehat misalnya gitu, kalau bahasa Indonesia kan saya lagi kurang sehat saat ini. Tetapi dulunya saya adalah seorang pemain profesional pada saat saya usia 20 tahun gitu loh. Nah, itu bahasa Indonesia ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah but I blah 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 professional football when I was in my 20s gitu loh. Mana kira-kira jawaban yang cocok?
Guys? Ika? Rilo? Desi? Evi? Mitana? Putri? Guys, where are you? Guys, hello. Belum pada bobo kan? Thank you again. Apa kira-kira jawabannya? Yes? Ya, jawabannya adalah Salsabila? C. But I used to play professional football when I was in my 20s. Okay, that's right. I used to play. Nanti dilihat lagi ya rekaman saya untuk pertemuan pertama ya. Itu berbedanya antara used to play, I'm used to bla 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 gitu kan. Used to playing salah ya. Sorry. Used to selalu dengan verb one, itu aja gampang gitu loh. Used to kembali ke verb one. Kalau I to be played ini juga salah. I play, tapi perhatikan, when I was in my 20s, berarti di masa lampau gitu kan. And I played, ini juga salah sama, karena kita bicara mengenai kebiasaan kita di masa yang lalu gitu kan ya. Maka itu jawabannya benar adalah menggunakan I used to play professional football when I was in my 20s gitu loh. Number 4, Diana had a baby, bla 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 bla. Oke, ini mengenai adverb of time. Kata keterangan waktu. Diana had a baby, perhatikan itu tenses yang digunakan itu adalah past tense. Berarti apa yo? Next day itu nggak ada ya. Ada juga mungkin in the next 2 days, in the next couple days gitu ya. Next week bisa. Tomorrow, yakin nggak? Tomorrow itu kan sebenarnya kata keterangan untuk untuk future tense gitu ya. Next month juga sama, next week juga sama. Berarti jawaban yang benar itu adalah yesterday. Yes, Diana had a baby yesterday. So number 5, it was blah 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 at 1:15 yesterday morning. Bayinya itu lahir jam 1:15 hari kemarin pagi gitu ya. Oke, berarti it was, perhatikan ini sini adalah dilahirkan, bayinya itu lahir jam 1:04 gitu kan. Oke, berarti ini adalah jawaban adalah it was born at 1:15 yesterday morning. Oke. Any questions? Ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan mungkin siapa sih teman-teman? Untuk yang pertemuan pertama, Yayang, Modrika, Gilang, Neneng. Oke, kita lanjut aja ke itu ya, ke pertemuan meeting tuh ya. Oke, next, here we go. Oke, langsung share screen. Here we go. Oke, meeting tuh. Meeting itu kita bicara mengenai transportation problem, and city services ya. Oke, berarti masih ingat nggak? Waktu kita bicara mengenai ada apa? Countable nouns juga uncountable nouns gitu ya. Ada too many, too much gitu kan, masih ingat? Anyone? Langsung aja ke sini. Adverbs of quantity, jadi countable nouns sama uncountable nouns. Tolong kalian perhatikan. Kalian harus bisa ingat ya mana yang masuk ke dalam countable nouns dan mana masuk ke dalam uncountable nouns gitu ya. Oke, there are misalnya gini, with countable nouns, contohnya apa? Cars, ya kan? Kemudian bus, kemudian subway lines gitu ya. Oke, apa sih yang membedakan antara countable dengan uncountable noun? Oke, kita lihat. Countable nouns are things which can be counted. Jadi, maaf. Benda-benda yang dapat dihitung. So that means that when there is more than one, kalau misalnya lebih dari satu barang, maka kita perlu menambahkan huruf S di akhir katanya gitu kan.
Also, when a countable noun is singular, an article an, or the is often used with it. Gitu loh. There are too many factories. There are too many factories. Tahu kan ada terlalu banyak pabrik gitu loh. There are too many factories. Factory kan tahu kan factory pabrik gitu misalnya. Ya pabrik bisa pabrik apa aja gitu kan. Kemudian yang kedua, uncountable nouns atau non-countable nouns. Uncountable nouns are usually things which cannot be counted, such as rice or water. Jadi uncountable nouns itu adalah merupakan benda-benda yang tidak dapat dihitung. Seperti misalnya apa? Rice dan juga rice kan rice itu beras, nasi, dan juga water gitu ya. Pak, kalau nasi goreng gimana ya? Nasi goreng termasuk kepada rice kan, berarti fried rice gitu kan ya, nasi goreng. Berarti itu masuk kepada kategori uncountable noun gitu loh. Uncountable nouns only have a singular form, but we either use the word some or nothing at all instead of an article. Misalnya apa? Jadi kita bisa menambahkan adverbs of quantity-nya itu. Misalnya apa? Some atau much atau much, some atau a lot of, tapi tanpa menggunakan artikelan juga pun itu tidak masalah. Contohnya apa? There is too much smoke. Smoke ini asap, jadi kan asap itu merupakan uncountable noun gitu kan ya. Oke, kita lihat contoh-contoh yang lain lagi untuk uncountable noun. There is too much traffic, jadi ada terlalu banyak traffic gitu ya. There should be less pollution, there should be less pollution gitu kan. We need more public transportation. There is not enough parking space. Tolong di sini tambahkan space ya. There is not enough parking space gitu loh. We need more public transportation gitu loh. Oke, jelas. Oke, ini ada beberapa adverbs of quantity-nya tuh misalnya contohnya apa? Very, quiet, almost, little, a little, a lot, some. Ya kan? Ini beberapa contohnya. Oke. Saya pernah kasih latihan seperti ini kan sebelumnya kan di presentasi PowerPoint saya. Nanti kalau misalnya refer ke situ bisa nge-refer mana kepada rekaman saya juga, rekaman untuk yang pertemuan kedua. Oke, next. Kemudian juga ada apa? Indirect questions. Contohnya apa? Where is the bank? Ya kan? Could you please tell me where the bank is? Gitu kan? Where are the restrooms? Ini kalimatnya sebenarnya salah penempatannya ini. Where are the restrooms? Do you know where the restrooms are? Do you know where the restrooms are? Tolong perhatikan ya. Ada beberapa dari teman-teman itu yang artikel ini tidak dipindah. Jadi could you please tell me where is the bank? Ya itu salah ya. Tapi could you please tell me where the bank is? Gitu kan? Gitu kan ya. Kenapa ini tetap is? Kenapa Pak? Sini kan pakainya kan could. Could itu kan dia bentuk lampau Pak. Oke. Could you please? Ini dia menggunakan could you please itu maksudnya adalah karena dia memberikan mengajukan kata tanya yang sifatnya formal gitu, formal dan juga ditujukan misalnya kepada orang yang lebih dihormati gitu kan. Could you please tell me what the bank is gitu kan? Misalkan Anda memberitahu di mana lokasi banknya gitu kan? Atau juga where are the restrooms ya kan? Where are the restrooms? Tolong perhatikan juga. Do you know where the restrooms are? Are di belakang sini bukan di sini. Kalau sini kan where are the restrooms ya, tapi are-nya itu artikel are-nya itu dia berada di akhir gitu loh. Do you know where the restrooms are gitu kan? Oke, kemudian W's questions with do or did gitu kan. How often do the buses leave? Can you tell me how often the buses leave? Jadi nggak perlu, jadi do-nya ini hilang gitu loh. Ya kan, jadi menjadi kalimat indirect seperti ini. Can you tell me how often the buses leave gitu kan. What time does the bank open?
Perhatikan ya, what time does the bank open? Do you know what time the bank opens? Do you know what time the bank opens? Gitu kan. Okay, next. When did flight 566 arrive? Do you know where the flight 566 arrived? Gitu kan. Oke, perhatikan ya. What time does the bank open? Does ya. Kemudian sini does itu hilang. Jadi, do you know what time the bank opens? Gitu kan. Gitu, oke. Oke, sekarang saya masuk kepada sorry. Langsung kepada contoh-contoh kalimat di sini. Contoh-contoh soalnya. Number one, the sport of riding on a wave on a special board is apa yuk? Ada yang tahu? Anyone? Surfing ya. A person who rides on the wave on the special board is a apa yuk? Surfer ya, surfer atau perhatikan. Misalnya kan ya ini kan olahraga surfing ya kan. Kalau apa namanya kata kerja itu adalah surf. Yang orang yang melakukan surfing, kegiatan surfingnya itu adalah surfer gitu loh. The activity or sport of riding a skateboard is aktivitas atau olahraga yang mengendarai skateboard itu adalah skateboarding ya. Ini jawabannya. Skateboarding. Nah, kalau orangnya itu adalah skateboarder ya. Oke. Next. Number 4, there are two bla 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 cars. Perhatikan, cars itu apa? Countable atau uncountable? Countable. Countable. So, jawaban yang benar adalah there are two. Many. Yes. Many. That's right. Yang ini ya. Kalau much itu untuk uncountable noun. There is too much water. There is too much smoke inside the room. Sugar. Ruangan gitu kan misalnya. Perhatikan kalau uncountable itu menggunakan is ya. Karena bahasa there is too much smoke inside the room. Let's go outside gitu. Okay, number 5. There should be blah 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 pollution. Kira-kira. Anyone? Ada yang tahu? Please. Doni. Number 5. There should be Plus pollution, Pak. Yes, bilang gimana? Plus pollution. Yang mana tuh? B, Pak. B, okay, that's right. There should be less pollution. Perhatikan, and there should. Kenapa menggunakan less? Ya kan pollution. Perhatikan, pollution itu adalah negatif. Misalnya polusi udara atau polusi air gitu kan ya. Tapi jelas ini kan sifatnya negatif. Nah, kenapa dia menggunakan saya menggunakan less? Saya setuju dengan jawabannya Gilang. Berarti kan there should be, berarti kan sebenarnya kayak apa kalimat yang advice misalnya there should be, you should do and you should go to the bank now. So you should book the room right now. Otherwise you're gonna find difficulties to find the room gitu loh. Kamu sebaiknya memesan ruangan saat sekarang. Kalau nanti ya lo susah mencari keuangan gitu loh. Berarti makanya kalau polusi ini berarti kan kita berharap bahwa polusi itu semakin sedikit gitu kan. Makanya di sini menggunakan less pollution gitu loh. Kalau few itu untuk kata benda yang sifatnya countable. Misalnya there should be fewer cars on the street gitu loh. Ya, itu baru. Nah, tetapi kalau untuk uncountable nouns itu dia menjadi menggunakan there should be less pollution gitu ya. Oke, teman-teman, sampai saya mau tanyakan any question so far? Kita lanjut ya. Meeting clue.
meeting 3. So, kita bicara, we are gonna talk about houses and apartments, lifestyle changes, and wishes. Oke, nanti kalau misalnya waktunya habis, nanti kita break dulu sebentar, nanti baru kita lanjut lagi untuk ke sesi kedua ya. Oke, here we go. Kita lanjut aja kali ya. Tara. Vocabulary fokus. Oke, kita bicara vocabulary dulu. Ini mengenai evaluasi dan juga comparisons. Jadi kita mengevaluasi antara dua hal yang berbeda. Contohnya misalnya kayak apa? Evaluasi gitu ya. Satu atau dua hal yang evaluasi satu hal. Kalau comparison baru kita membandingkan antara dua hal yang berbeda, antara apartemen dengan rumah gitu ya. Tapi kalau misalnya evaluasi, kita mengevaluasi satu poin tertentu. Misalnya apa? Apartments are not big enough for families. Jadi apartemen itu tidak cukup besar untuk keluarga. Misalnya kalau satu keluarga dia punya anak 2, sedangkan kalau apartemen mungkin kamarnya cuma 2 gitu kan ya. Kamar pertama mesti dipakai sama bapak ibunya. Kalau kamar kedua ya kalau misalnya cewek-cewek semua atau cowok-cowok semua sih nggak apa-apa. Kalau anaknya yang pertama cewek, anak yang kedua cowok gimana? Siapa yang mau dikorbanin gitu kan, kasihan. Okay, apartments are too small for pets. Apartemen itu ya terlalu kecil buat binatang peliharaan ya. Misalnya kan kalian punya burung, mau naruh burung di mana kalau di apartemen? Gak mungkin naruh burung di parkiran gitu kan ya. Ya kalian ada di lantai 20, burungnya di bawah gitu kan, mau gitu. Atau mungkin misalnya kalian punya kucing atau mungkin punya peliharaan misalnya guguk gitu ya. Ya misalkan kalau apartemennya bentuk studio gimana? Kira-kira cukup nggak gitu loh. Oke, next evaluations with nouns. Oke, apartments do not have enough parking space. Tadi evaluationnya dengan adjective, sekarang evaluation dengan nouns. Apartments do not have enough parking space. Space-nya ini tolong asa dihilangin ya. Ini salah benar asli nih. Space ini dia uncountable noun, space, ruangan. Gitu ya. Tapi kalian misalnya kalau room itu bisa dihitung rooms. There are 5 rooms, you know. There are 5 rooms inside the house gitu loh. Ada 5 ruangan di dalam di dalam rumahnya gitu loh. Tapi kalau space itu sifatnya adalah uncountable. Space, space-nya gede ya. It's spacious gitu loh. We don't have enough space for 5 persons gitu loh. Kita tuh nggak ada ruangan cukup untuk 5 orang. Misalnya kalian tinggal di mana? Kalian tinggal di apartemen studio, waduh. Ya 5 orang ya nggak cukup, Rek, gitu loh. Ya kan? 3 orang aja udah mungkin udah ada rebutan tempat tidur 5 orang gitu loh. Yang 2 mau taruh di mana lagi gitu kan. Oke, next. Houses cost too much money. Houses cost too much money. Bapak, ya rumah itu biayanya besar gitu kan. Ya rumah itu membutuhkan uang yang besar, ya besar apa? Mungkin dari sewanya gitu kan ya. Walaupun rumahnya gede, tapi mungkin biayanya gitu kan. Ya belum salah bayar listriknya atau mungkin Bapak bayar keamanan, let's say misalnya seperti itu. Things like that gitu. Okay, next. Comparisons with adjectives. Kita bicara sekarang mengenai perbandingan. Comparisons with adjectives. Houses are not as just convenient as apartments. Jadi rumah itu tidak senyaman apartemen. Ya. Ya mungkin kalau di mana rumah itu mungkin ya karena misalnya saya kata mungkin privasinya kurang gitu kan, mungkin apartemen lebih privasi ya, kan bisa jadi gitu ya. Okay, next, houses are just convenient as apartments gitu kan. Rumah itu sama nyamannya dengan apartemen. Jadi antara rumah dengan apartemen itu sama-sama nyaman gitu loh. Okay, next. Comparisons with nouns. Apartments have just as many rooms as houses. Jadi apartemen itu memiliki jumlah ruangan yang sama dengan rumah. Jadi di apartemen ada 2 kamar, ya di rumah juga ada 2 kamar. Di apartemen ada 3 kamar, ya di rumah juga ada 3 kamar gitu loh. Okay, next, apartments do not have as much privacy as houses. Jadi apartemen itu tidak memiliki privasi yang
Jadi apartemen itu tidak memiliki privasi yang sama seperti privasi yang ada di rumah gitu loh. Oke. Any questions? Ya yang ngintip ya. Okay, now let's say big, small, and convenient itu merupakan adjektif. Jadi big, besar, small, kecil, convenient itu nyaman. Itu merupakan adjektif, kata sifat. Parking space, tolong nanti ya, ini S-nya dihilangin ya, karena ini kan uncountable noun, jadi tanpa ada S ya. Parking space, money, privacy itu adalah uncountable noun gitu loh. Nah, kemudian kalau rooms itu adalah countable noun gitu loh. There are so many rooms inside the building. Waduh, ruangannya ada banyak di dalam gedung gitu loh. Jadi kita bisa hitung ruangannya, mau ruangannya kecil, ruangannya besar, kita bisa hitung gitu loh. Tapi kalau yang namanya space, balik lagi space itu sifatnya uncountable noun gitu loh. Oke, let's jump to the exercises. Oke, here we go. Oke, sorry, ini dulu ya. I wish. Use wish plus past tense to refer to present wishes. Jadi ini kita menjelaskan pada harapan kita saat ini yang bertolak belakang dengan kenyataan gitu loh. Misalnya gini, I live with my parents, itu adalah kenyataannya. I wish I had my own apartment, gitu kan. I live with my parents itu kondisi saat ini, current condition. Nah kemudian kalau harapan adalah I wish I had my own apartment, jadi menggunakan past tense gitu loh. I cannot move out. I cannot move out atau I can't move out. I wish I could move out gitu loh. Oke. Life is difficult. Hidup itu susah ya gitu ya. Ya kan, yang ngejomblo lah, nggak ada duit lah gitu kan. Kemudian itu kenyataannya, life is difficult gitu loh. Kemudian and then you're gonna say I wish it were easier. I wish it were easier. Perhatikan ya. Untuk wish itu selalu dia menggunakan I wish it were easier. Oke, ini saya break dulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi tuh jam 10 menit lagi kita lanjut lagi ya. Oke, don't go around and see you.